Baik Anda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rangkaian doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Anda, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi yang ke bab 2, yaitu dengan materi ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Untuk dalilnya nanti dalil yang pertama itu surah Al-Fajr surah ke-89 ayat 15 sampai 18. Baik Nanda, pertama kita masuk pada pengertian infak dan sedekah. Ya. Sebelumnya Bapak mendoakan semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Baik Anda semuanya, pertama kita masuk kepada pengertian infak dan sedekah. Infak secara bahasa artinya mengeluarkan harta, cuma sifatnya lebih ke benda. Jadi infak ini sifatnya lebih ke benda. Contohnya infak semen, infak uang dan lain-lain. Sementara sedekah juga berarti kalau kita artikan secara bahasanya bisa juga benar artinya. Atau istilahnya sisa harta lah, boleh juga seperti itu. Cuma sedekah ini maknanya lebih umum. Contohnya senyum bagian dari sedekah dan juga membuang duri di jalan itu bagian dari sedekah. Baik Ananda, selanjutnya kita masuk ke dalil surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Bapak akan terjemah perkata terlebih dahulu. Fa maka amma adapun al-insanu manusia idza apabila mabatalahu apa yang mengujinya robbuhu Tuhannya, fa maka akroma dia memuliakan hunya, wa na'amahu dan dia memberi nikmat, fayaqulu maka dia berkata Robbi Tuhanku akroman telah memuliakanku. Pada ayat 16-nya terjemahan perkatanya, wa dan amma adapun idza apabila mabatalahu apa yang mengujinya, faqadaro maka dia menentukan alaihi atasnya rizkohu rezekinya, fayaqulu maka dia berkata Robbi Tuhanku ahanan telah menghinaku. Pada ayat 17 terjemahan perkatanya, kalla sekali-kali tidak, bal bahkanlah tidak, tukrimuna kamu memuliakan al yatima anak yatim. Pada ayat 18 atau ayat yang terakhirnya, wa dan la tidak tahadduna kamu saling menganjurkan ala atas to'ami makanan al miskin orang miskin. Baik Nanda, kita masuk kepada isi kandungan. Kira-kira surah Al-Fajr ini bercerita tentang apa gitu? Dia nanti bercerita tentang apa gitu? Ananda, kenapa kita harus berinfak dan bersedekah? Karena di dalam harta kita itu ada harta orang lain yang Allah titipkan. Makanya dengan kita rajin berinfak dan bersedekah, insya Allah harta kita akan ditambah oleh Allah. Jalan kehidupan kita akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ketika kita berinfak karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita infakkan misalnya 100, Allah akan ganti dengan yang banyak, Masya Allah. Itulah nikmatnya di dalam Islam. Baik Anda, kita masuk pada isi kandungan dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Isi kandungan pada ayat 15 yaitu bercerita tentang, atau Allah mengatakan di sini ada dua ujian pada hakikatnya. Pada ayat 15 dan 16 itu bercerita tentang ujian. Isi kandungan pada ayat 15 itu adalah dan adapun manusia ketika Allah mengujinya itu dengan memuliakannya. Lalu dia berkata, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakan aku. Ananda, isi kandungan pada ayat 15 ini berisi ujian Allah, yaitu dalam bentuk dimuliakan, yaitu dikasih nikmat. Padahal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi kandungan pada ayat 15 ini adalah ujian Allah, itu dalam bentuk kenikmatan. Ujian Allah dalam bentuk kenikmatan. Jadi Ananda, selama ini yang kita pahami ujian itu hanya musibah, sementara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu juga ujian. Apa kenikmatan? Misalnya juara kelas, dapat handphone baru dari orang tua, dapat hadiah buku, itu kan kenikmatan. Jangan sampai kita lupa diri. Ini adalah kalau orang yang gagal dalam ujian kenikmatan ini, dia tidak tahu bahwasanya dia diuji, dia akan mengatakan fayaqulu Robbi akroman. Maka sesungguhnya katanya Tuhanku telah memuliakan aku.
Sebenarnya bukan demikian, bukan maksud Allah memuliakannya diberi nikmat, tapi itu adalah ujian. Jangan sampai kita sombong. Kalau kita dapat nikmat, jangan kita sombong. Ingat, nikmat itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, isi kandungan pada ayat 16 itu adalah ujian Allah dalam bentuk disempitkan rezeki. Maka adapun manusia ketika Allah mengujinya itu faqadara alaihi rizquhu, yaitu disempitkan rezekinya atau ditentukan rezekinya. Jadi ananda, isi kandungan pada ayat 16 ini adalah ujian Allah dalam bentuk ditentukan atau disempitkan rezekinya atau hartanya. Maka orang yang gagal dalam ujian ini dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Maka sungguhnya katanya Tuhanku telah menghinaku. Tidak demikian. Tidak ada Allah menghina kita. Yang ada itu adalah karena kita tidak tahu kita diuji lalu kita mengatakan seperti itu. Jadi nanda, kalau ada orang yang diuji oleh Allah disempitkan rezekinya lalu dia mengatakan Allah telah menghinanya, berarti dia salah. Berarti dia salah. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena dia tidak tahu dia sedang diuji. Yakinlah segala yang Allah berikan kepada kita terima dengan berlapang dada. Kita terima karena semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak jelaskan lagi, Pak sebutkan lagi. Pada ayat 15 ujian Allah dalam bentuk nikmat. Pada ayat 15 ujian Allah dalam bentuk nikmat. Sementara pada ayat 16 ujian Allah dalam bentuk disempitkan rezeki. Lalu ananda, pada ayat 17 dan 18 ini berbicara tentang apa? Nah, ini lanjutan dari ayat 15 dan 16 penjelasannya. Pada ayat 17 dan 18 ini merupakan penyebab ujian. Jadi ananda, kenapa kita diuji oleh Allah? Inilah penyebabnya. Kenapa kita diuji oleh Allah pada ayat 15 dan 16? Inilah penyebabnya. Pertama yaitu adalah kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi nanda, penyebab ujian pertama, penyebab kenapa manusia itu diuji oleh Allah yang pertama adalah karena tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala tu'amil miskin, itu tidak saling menganjurkan dalam makan orang miskin. Ingat anda, inilah yang dimaksud dengan infak dan sedekah. Kalau kita ada infak dan sedekah, kita berikan kepada orang miskin, kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Kalau ada anak yatim yang membutuhkan, kita berikan kepadanya. Itulah kita dilatih untuk infak dan sedekah. Karena kalau tidak, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab ujian, bukan karena Allah menghina kita atau memuliakan kita, tetapi kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak memuliakan anak yatim, dan boleh jadi juga karena kita tidak memberi makan orang miskin. Baik anda, penjelasan tafsiran Ibnu Katsir menyebutkan teguran bagi pernyataan orang yang mengatakan diluaskan rezeki dalam bentuk kenikmatan itu kemuliaan, padahal itu adalah ujian. Sementara menurut Imam At-Tabari mengatakan ketika manusia ditimpa musibah lalu dia mengatakan Allah telah menghinanya, padahal bukan demikian, padahal itu adalah ujian dari Allah apa dia tetap beriman atau tidak. Oke nanda, kesimpulan pendidikan dari ayat ini. Yang pertama, ada dua ujian Allah. Ternyata ujian Allah itu ada dua. Yang pertama yaitu ujian dalam bentuk kenikmatan. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian. Yang kedua, ujian dalam bentuk musibah, yaitu disempitkan rezekinya di antaranya. Yang kedua, berimpak dan bersedekah karena di dalam harta yang kita miliki ada harta anak yatim dan fakir miskin di dalamnya. Demikian dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri Bapak pribadi. Oke Nanda ya. Alhamdulillah.